siapa yang mengucapkan. Pelacur bisa ngasih ilmu. Lihatlah apa ucapannya. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Masya Allah. Emang ada pepatah lama yang mengatakan ya, biar keluar dari pantat ayam kalau telur ambil. Tapi kalau biar keluar dari pantat pejabat, orang besar, kalau keluar dari pantat jangan diambil. Tapi kalau doyan terserah ambil. Masya Allah, jadi kebenaran itu datang dari siapapun. Karena apa? Ucapan yang diucapkan itu ternyata dasarnya entah dari Al-Quran atau Al-Hadis atau dari hal-hal yang baik. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat atau dengar apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Nah, cerita yang kedua, sebelum saya cerita, ini astagfirullahaladzim, ada tuduhan-tuduhan yang luar biasa kepada PWILS. Dibilang perjuangan walang sangit, laskar setan katanya. Nah, ini ada ucapan kayak gitu. Orang-orang yang terlibat dalam PWILS itu adalah PKI gaya baru. Nah, ini perlu disikapi ya. Ntar orang-orang awam pikir benar-benar PKI. Siapa sih orang-orang PWI ini atau yang merungkat nasab Alawi? Pertama Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kemudian ada Kiai Haji Alawi. Ada Kiai Haji Nur Ihya. Ada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini kiai-kiai ini. Termasuk Roma Irama itu PKI gaya baru. Jadi saya teringat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Kalau nggak salah bunyinya begini kira-kira. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'atu alaihi. Yang artinya kira-kira begini. Apabila ada seorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, "Yey, kafir," maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Wa illa raja'atu alaihi. Tapi kalau yang dikatakan kafir itu bukan kafir, maka kekafiran itu kembali kepada yang mengucapkan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya, ketika kita menghujat orang dengan satu satu hinaan yang dengan satu sebutan lah, dengan satu, itu harus diteliti dulu kebenarannya. Apakah benar ini orang ini komunis? Siapa sih PKI? Ciri-cirinya harus diketahui dulu. PKI itu adalah Marxisme, Leninisme, komunisme, ya, yang notabene mereka ini nggak bertuhan, anti agama. Kita harus buktikan dulu itu. Kalau kiai-kiai yang saya sebutkan tadi, mereka sholat, mereka puasa, mereka alim, bahkan alamah, mungkinkah PKI? Mungkinkah komunis? Kalau saya mah jadi reken dah. Saya mah anak bawang ya, bukan kiai, bukan ulama. Tapi alhamdulillah saya sholat, saya puasa, insya Allah, bukan kiai. Nah sekarang yang PKI sebenarnya itu siapa? Ya, di Indonesia pernah terjadi pemberontakan PKI. Kalau nggak salah berapa kali, tahun 48 di Madiun, di bawah pimpinan Muso kalau nggak salah. Muso itu apa famnya? Al-Munawar, Mbak Alwi. Terus PKI ketua umumnya Aidit. Katanya Aidit pakai T bukan Aidit. Aidit Mbak Alwi, ketua umum PKI. Kemudian ada yang di Kalimantan Barak Bah, PKI. Tahun 65. Nah tahun 67 Yaman Selatan mendeklarasikan sebagai negara komunis satu-satunya, Yaman, di
Jazirah Arab ya. Jadi astagfirullahaladzim. Ini fitnah menuduh orang PKI tapi yang PKI siapa ya Allah. Ini satu. Nah, saya mau cerita. Kalau Roma Irama dibilang PKI, dia belum kenal Roma. Kenapa? Tahun 65 itu dulu ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia itu adalah yang membubarkan PKI lah. Nah, saya waktu itu masih SMA tahun 65 itu. Saya masuk anggota KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Jadi ada KAPI kami itu dulu. KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, saya tuh di daerah saya di Tebet. Saya dengan teman-teman KAPI mensweeping para PKI di Tebet itu. Ya, cari berkas, cari senjata dan sebagainya. Kemudian kita serahkan kepada Koramil. Nah, saya tinggal waktu itu di Jalan Haji Hasbah. Tebet mana tuh? Tebet Timur, Haji Hasbah. Waktu itu ayah saya, ayah sambung, seorang tentara. Ya, almarhum Raden Somawijaya. Sebelumnya ayah kandung saya juga seorang tentara. Beliau adalah komandan Detasemen Garuda Putih di Tasikmalaya. Berjuang melawan Belanda. Tentara adalah lawan berat PKI. Nah, ibu saya, Hajah Tuti Juwairiyah binti Raden Ganda Kusuma, adalah ketua Perwari DKI. Apa itu Perwari? Persatuan Wanita Republik Indonesia. Pasangan istri tentara dulu itu namanya Perwari. Persatuan Wanita Indonesia. Nah, tetangga persis sebelah rumah saya di Tebet itu ada seorang jaksa. Istrinya Gerwani. Waktu kita mensweeping tetangga itu, kita dapati beberapa pucuk senjata panjang di sumur. Dalam sumur. Nah, waktu itu belum ada sumur pompa, masih sumur lubang gitu. Nah, kita dapatkan beberapa senjata pucuk laras panjang gitu. Kita ambil dari sumur itu, kita serahkan ke Koramil dan kita mendapat berkas dokumen. Apa di antaranya? Ini Hajah Tuti Juwairiyah harus termasuk target yang harus dibunuh oleh Gerwani. Jadi saya termasuk orang anggota KAPI yang mensweeping PKI. Nah, ini terpaksa saya ceritakan karena ada label gede banget, Roma Irama PKI gaya baru. Yang mesti ceritain deh, terpaksa ya. Nah, ini dua cerita. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, di samping PKI, apa dibilang? Itu pokoknya yang Kiai Haji Imaduddin dan teman-teman, termasuk Roma Irama, apa dibilang? Dajjal. Apa itu Dajjal? Dajjal itu bahasa Arabnya Dajjala. Menutupi. Artinya menutupi kebenaran. Dajjal itu artinya pemalsu. Masih Dajjal. Masih Dajjal itu Al-Masih palsu. Juru selamat palsu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Dajjal itu orangnya pendek. Rambutnya keriting. Mata kanannya picak. Di jidatnya ada tulisan kafir. Jadi orangnya pendek, rambutnya keriting, matanya picak. Di jidatnya tulisan kafir. Maksudnya kenapa ada tulisan kafir di jidat? Maksudnya pikirannya itu loh. Otaknya itu penuh dengan kekafiran. Penuh dengan pengingkaran. Nah, Dajjal itu menurut hadis Rasulullah itu adalah seorang pembohong, pendusta. Kerjanya apa? Membuat fitnah-fitnah dan menyesatkan umat. Ini ciri Dajjal ini. Pengikutnya banyak. Dia membuat fitnah, menyesatkan umat. Nah, sekarang kita lihat, apakah benar Kiai Haji Imaduddin pembuat fitnah, menyesatkan umat, mengadu domba, dan kiai yang lainnya Gus Abbas segala macam. Nah, makanya ketika kita menuduh orang harus dicek dulu. Benar apa tidak nih kriteria orang yang kita tuduh ini? Harus diperiksa dulu. Ciri-cirinya apa nih Dajjal?
Kayak tadi tuh ciri PKI apa? Dicek dulu. Setelah yakin baru, Dajjal. Nah, itu. Kalau enggak, harus jahat kembali kepadanya. Nah, itu. Oke. Kiai Haji Imaduddin, Gus Abbas Buntet, misalnya ya. Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Haji Alawi, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Satu. Apakah mereka memfitnah? Fitnah artinya menunjuk seseorang yang sebaliknya. Orang baik dibilang jahat atau orang jahat dibilang ya pokoknya menuduh orang yang tidak semestinya, yang tidak sebenarnya. Kita lihat tesis Kiai Imaduddin dan banyak ulama bersamanya yang seirama. Apakah tesis ini fitnah? By data. Dan data itu bisa dilihat oleh seluruh manusia di dunia. Bukan fitnah, tapi fakta sejarah, fakta ilmu nasab, fakta ilmiah. Kemudian Dr. Sugeng, apakah melakukan fitnah? Mbak Alawi itu sebetulnya grupnya J1 sama Nabi, tapi difitnah. Bukan, dia lagi. Kan nggak begitu. Apakah ini fitnah? Dr. Sugeng. Profesor Menahim Ali yang mengatakan bahwa klan Mbak Alawi ini bukan orang Yaman. Kalau orang Yaman asli itu, Masya Allah, orang Yaman asli ini yang didoakan Nabi. Nabi bangga dengan Yaman. Nabi mendoakan Yaman. Ya. Dan ciri orang Yaman itu kita tahu. Orangnya kecil-kecil, posturnya itu umumnya kecil-kecil. Warna kulitnya agak gelap. Itu ada yang namanya Bin Haris, ada Balwael, ada Al-Katiri, ada yang namanya lagi Bawazir. Itu orang Yaman asli. Maka Nabi memuji-muji Yaman. Allahumma barik lana fi Yaman. Nanti di telaga Nabi pada Padang Mahsyar, orang Yaman yang didahulukan untuk meminum telaga. Orang Yaman. Nah, Mbak Alawi ini imigran, muhajir, orang yang hijrah dari Kaukasus ke Yaman. Apakah ini fitnah? Bukan. Ini sejarah, fakta sejarah. Makanya teman-teman saya orang Yaman tuh ngomong, Bang Haji, dan bilang Yaman-Yaman dong, gua orang Yaman asli nih. Mbak Alawi bukan Yaman tuh. Dia tuh pendatang, imigran. Ini bukan fitnah. Nah, jadi kalau Dajjal itu memfitnah, kemudian menyesatkan umat dari jalan yang benar. Astagfirullahaladzim. Mengajarkan kemusyrikan, ya, mengajarkan khurafat-khurafat yang bertentangan dengan syariat dan akidah. Ini pekerjaan Dajjal, ya. Jadi ketika mau nuduh orang, periksa dulu. Betul nggak nih Dajjal? Sebab kalau enggak nanti vonisnya dikembalikan kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke. Nah, yang selanjutnya saya ingin cerita. Sebenarnya ada satu ungkapan ramai juga nih terakhir. Yang terpaksa harus saya sikapi juga. Rupanya sekarang teman-teman kita dari Balawi ini cari kambing hitam. Pendukung-pendukung beliau ini. Ada satu tokoh umat berkata di media, yang namanya penjajah itu bukan Balawi, penjajah itu Cina. Coba lihat yang menguasai emas siapa? Cina, bukan Balawi. Yang menguasai sawit siapa? Cina, bukan Balawi. Yang menguasai nikel siapa? Cina, bukan Balawi. Yang bikin pagar laut siapa? Cina, bukan Balawi. Jadi penjajah itu Cina, bukan Balawi. Oke, penjajah itu formatnya beda-beda. Ada yang militeristik, invasi militer, ya, dengan bersenjata. Misalnya bagaimana orang-orang Eropa menjajah India di Amerika, wow, dengan persenjataan. Bagaimana Belanda menjajah Indonesia dengan persenjataan militeristik, menguasai teritorial. Ada juga yang menjajah secara ekonomi. Apa itu penjajah?
Penjajah adalah orang, kelompok yang ingin menguasai satu negara yang bukan miliknya, yang bukan negaranya. Penjajahan sama dengan perbudakan. Nah, makanya dalam Undang-Undang Dasar kita, preambulnya itu mengatakan penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, selama ini termasuk saya sering mengatakan bahwa ada indikasi yang kuat teman-teman kita Ba'alawi ini ingin menjajah Indonesia secara sistematis, terstruktur, masif. Indikasinya udah jelas banget, dari kuburan-kuburan palsu, pembelokan sejarah Wali Songo, pembelokan sejarah bangsa, ya, penghabiban pahlawan-pahlawan nasional, dan akhirnya mereka dengan jelas mengatakan Jawa bintu Tarim, Jawa itu anak perempuan Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Luar biasa. Nah, inilah yang penjajahan spiritual, perbudakan spiritual. Oke, sampai ada seorang Muslim mengatakan begini, daripada dijajah Cina, lebih baik kita dijajah Ba'alawi. Astagfirullahaladzim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu misinya menghapus penjajahan, menghapus perbudakan. Penjajahan adalah perbudakan. Penjajahan adalah perbudakan. Coba lihat kafaroh, misalnya kita melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, sanksinya apa coba? Yang pertama, membebaskan budak. Kalau nggak kuat membebaskan budak, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga memberi makan 60 orang miskin. Jadi yang pertama kafarah itu membebaskan budak. Rasulullah datang bukan memperbudak bangsa Arab, tapi membebaskan bangsa Arab dari perbudakan. Contoh konkretnya Bilal bin Rabah. Itu budak orang Afrika, orang hitam. Apakah disuruh cium kaki Nabi? Apakah disuruh menyembah-nyembah Nabi? Enggak. Apa Nabi memanggil Bilal? Sahabat, semuanya sahabat. Sahabat, semuanya sahabat. Sampai Nabi mengatakan al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasya. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. An-naru buat orang maksiat walaupun dia sayyidan Quraisyan Hashimian. An-naru lil asina walau kana sayyid Quraisy Hashim. Wah, turunan Nabi semua itu. Sayyid zuriyah Nabi. Quraisy Bani Nabi, Bani Hashim Bani Nabi. Kalau maksiat neraka. Jadi penjajahanlah perbudakan. Misi Rasulullah SAW menghapuskan perbudakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah Islam. Ketinggian derajatmu sisi Allah takwamu. Jadi nggak benar pakai banget. Daripada jasin menjajah Ba'alawi. Istighfar ya akhi. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah yang ujungnya baik. Makanya doa kita kepada sesama muslim harus yang terbaik. Makanya saya doakan sahabat-sahabat saya ini dari Ba'alawi, terutama sahabat banget ini Muhammad Rizik Syihab. Beliau dulu mengatakan kan, hey, tes DNA nih hadis Nabi. Kita doakan agar Ustaz Rizik Syihab diberi hidayah. Amin. Untuk mau tes DNA sesuai dengan perintahnya dulu. Amin. Kita doakan. Oke, saya tes DNA. Karena itu memerlukan keberanian. Kita doakan biar berani. Setelah misalnya DNA-nya ternyata nyambung ke Rasulullah J1, kita doakan semoga akhlak beliau seperti akhlak Rasulullah SAW. Yang fabima rahmati minallah linta lahum, lembut terhadap umat. Kita doakan. Seandainya dia haplogramnya G, kita doakan agar dengan dada lapang dia mengajak para Habib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta maaf kepada umat. Astagfirullahaladzim, ini ucapannya hak.
yang tulus. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, sesama orang beriman itu saudara. Faslihu baina akhwaikum, islahkanlah, damaikanlah sama saudara.